Halo semuanya, dan selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak ada sesuatu yang hilang? Semacam percikan semangat, gairah, atau energi yang dulu kayaknya meluap-luap, tapi sekarang kok entah kemana. Nah, hari ini kita akan coba kupas tuntas sebuah misteri yang dialami oleh banyak sekali orang. Apa sih sebetulnya penyebab tersembunyi di balik vitalitas yang makin hari makin menurun? Coba deh kita jujur-jujuran sebentar sama diri sendiri. Apa akhir-akhir ini hidup rasanya kok agak datar ya? Kayak warnanya sedikit memudar gitu. Kalau Anda ngerasain ini, Anda nggak sendirian kok. Percaya deh, perasaan ini umum banget di zaman kita yang serba sibuk ini. Nah, coba lihat gejala-gejala ini. Familiar banget nggak? Mungkin Anda ngerasa energi kok rasanya habis terus ya, padahal tidurnya cukup. Atau rasa percaya diri yang dulu ada, sekarang kok perlahan-lahan luntur. Gairah ke pasangan yang nggak lagi membara seperti dulu. Bahkan hobi yang tadinya jadi pelarian, sekarang malah terasa kayak tugas. Kalau Anda mengangguk-angguk setuju sama salah satunya, ini bukan cuma perasaan atau imajinasi Anda. Ini adalah sinyal yang nyata, yang dikirimkan tubuh Anda. Oke, biasanya nih, kalau udah begini, apa sih yang langsung kita salahin? Pasti larinya ke tersangka-tersangka biasa. Ini pasti faktor U nih, stres kerjaan lagi gila-gilanya, atau ya memang lagi capek aja kali. Dan ya emang sih, itu semua ada benarnya. Faktor-faktor itu punya peran yang besar. Tapi gimana kalau ternyata itu bukan satu-satunya jawaban? Gimana kalau itu bukan keseluruhan ceritanya? Gimana kalau ternyata ada biang keladi lain? Sesuatu yang tersembunyi, yang sering banget kita lewatin gitu aja di makanan kita sehari-hari. Sesuatu yang diam-diam, ternyata jadi dalang di balik semua perasaan tadi. Sesuatu yang sebenarnya sangat mendasar bagi sistem tubuh kita. Jawabannya mungkin ada di satu kata ini, boron. Iya, boron. Mungkin namanya agak asing ya di telinga kita, tapi jangan salah, mineral yang satu ini punya kekuatan yang luar biasa buat ngatur mesin di dalam tubuh kita. Jadi, boron itu apa sih sebenarnya? Boron itu adalah trace mineral atau mineral renik. Artinya, tubuh kita itu butuhnya cuma seuprit, dikit banget. Tapi jangan pernah remehin yang kecil-kecil ya, karena dampaknya itu gede banget. Mulai dari keseimbangan hormon kita, kesehatan tulang dan sendi, bahkan sampai ke ketajaman fungsi otak. Oke, sekarang kita bakal bedah lebih dalam, kok bisa sih mineral sekecil ini pengaruhnya segede itu? Nah, kita akan lihat 4 cara kerja utama boron yang keren banget di dalam tubuh kita. Ini nih bagian paling penting dari pembahasan kita. Yuk kita bahas satu-satu ya pelan-pelan biar makin jelas. Pertama, dan ini yang paling keren menurut saya ya, boron itu bisa menurunkan kadar SHBG. Apaan tuh SHBG? Gampangnya bayangin SHBG itu kayak borgol buat hormon kita, testosteron dan estrogen. Kalau SHBG-nya banyak, hormon kita jadi terborgol, nggak bisa kerja. Nah, boron ini datang dan ngebuka borgol itu, jadi hormon kita bebas dan bisa aktif lagi. Kedua, boron itu kayak kunci kontak buat vitamin D. Anda bisa aja minum suplemen vitamin D banyak-banyak, tapi tanpa boron yang cukup, vitamin itu kayak mobil tanpa kunci, nggak jalan. Ketiga, boron itu jagoan buat ngurangin peradangan. Peradangan kronis itu musuh bebuyutan hormon kita, dan boron bantu meredakannya. Dan yang terakhir, dia itu teman baiknya magnesium, mineral lain yang super penting buat produksi hormon. Jadi kebayangkan, 4 hal ini kerja bareng, kayak tim, buat bikin efek domino yang bagus banget buat vitalitas kita. Terus, gimana kalau kita kekurangan boron? Nah, gejalanya ini bisa beda-beda nih antara pria dan wanita. Buat para pria, mungkin ngerasain libido turun drastis, udah nge-gym tapi kok massa otot susah banget naiknya, atau lemak di perut makin numpuk. Kalau buat para wanita, mungkin moodnya jadi naik turun gak karuan, siklus haid berantakan, atau ngerasa capek terus tanpa sebab yang jelas. Coba deh lihat daftar ini baik-baik. Ada yang klik nggak? Ada yang, wah ini gua banget nggak? Nah itu bisa jadi alarm penting dari tubuh loh. Oke, pertanyaan selanjutnya pasti ini. Kok bisa sih kita kekurangan mineral ini, apalagi di zaman sekarang? Bukannya makanan kita udah cukup? Nah, disinilah kita akan lihat akar masalahnya. Ternyata ada beberapa biang keladinya. Pertama, soal tanah pertanian. Tanah zaman sekarang itu udah nggak sekaya mineral zaman dulu karena pertanian intensif. Akibatnya, ya tanaman yang tumbuh di atasnya juga jadi kurang gizi. Kedua, coba deh kita ngaca sama isi piring kita sehari-hari. Jujur aja, seringnya kan isinya makanan olahan yang miskin buah, sayur, dan kacang-kacangan. Dan yang ketiga, ini nih yang sering nggak kita sadari, masalah ada di penyerapan di usus kita. Oke, kita udah ngomongin masalahnya, sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Solusinya gimana dong? Tenang, kabar baiknya, solusinya itu ada di depan mata kita. Betul, solusinya dimulai dari piring makan kita sendiri.
Boron itu banyak banget ditemuin di makanan-makanan nabati. Coba lihat daftarnya. Enak-enak semua kan? Ada alpukat yang creamy, kismis dan prunes yang manis, renyahnya kacang-kacangan, apel, brokoli, gampang banget ditemuin. Kuncinya itu satu, variasi. Anggap aja piring makan Anda itu kayak pelagi. Makin warna-warni isinya dengan berbagai jenis tanaman, makin kaya nutrisinya, dan makin kecil kemungkinan Anda kekurangan mineral penting. Eits, tapi tunggu dulu. Cuma makan makanan kayak boron aja ternyata belum cukup. Ada satu lapisan lagi yang jauh lebih penting. Sebuah fondasi di dalam tubuh kita yang harus kita beresin dulu sebelum yang lain. Coba deh, renungkan kalimat ini baik-baik. Kalimat ini benar-benar kena banget. Seringkali persoalan bukan kurang makan, tetapi kurang menyerap. Saya ulangi ya, bukan kurang makan, tetapi kurang menyerap. Wah, ini dalam banget maknanya dan bisa mengubah total cara kita mikirin soal nutrisi. Ini dia intinya. Bayangin usus kita itu kayak gerbang utama di sebuah pabrik. Kalau gerbangnya lagi rusak atau dijaga sama satpam yang lagi nggak fokus, mau ada bahan baku sebagus apapun dari luar, ya nggak bakal bisa masuk ke dalam pabrik kan? Sama, makanan kita juga gitu. Mau semahal dan seorganik apapun, kalau gerbang usus kita lagi bermasalah, ya nutrisinya cuma numpang lewat, termasuk si boron tadi. Makanya, benerin kesehatan usus itu nomor 1, itulah fondasinya. Oke, jadi mari kita simpulkan semuanya. Kita tarik benang merahnya. Gimana caranya kita bisa membangun kembali vitalitas kita secara utuh? Ingat ya, ini bukan soal cari jalan pintas atau perbaikan instan. Ini soal membangun fondasi yang kuat buat jangka panjang. Jadi kuncinya itu bukan nyari satu suplemen dewa ya. Vitalitas yang beneran itu dibangun di atas 4 pilar ini. Pertama, pola makan yang beragam, penuh warna dari berbagai tanaman. Kedua, usus yang sehat biar penyerapannya maksimal. Ketiga, peradangan di tubuh yang terkontrol. Dan yang terakhir, pastikan mineral-mineral pentingnya tercukupi, termasuk si boron ini. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Setelah kita bahas panjang lebar dari awal sampai akhir, coba pikirin deh. Jangan-jangan mineral kecil yang sering kita lupain ini, si boron ini, adalah kepingan puzzle yang selama ini Anda cari-cari untuk mengembalikan vitalitas Anda? Tulis pendapatmu di komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dukung channel HC ID dengan like, komen, dan subscribe channel ini.